I guess it's just been a while. You didn't call home last night. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Untuk yang jomblo, mudah-mudahan segera didatangkan jodohnya. Kali ini aku akan bercerita tentang film yang berjudul Little Children 2006. Film yang menceritakan perselingkuhan antara wanita yang bernama Sarah dan lelaki yang bernama Brad. Mereka memiliki pasangan dan masing-masing sudah memiliki satu anak. Tanpa berlama-lama saya akan langsung saja mulai alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komen, like, dan subscribe-nya. Suatu hari telah dibebaskan dari penjara seorang pria yang bernama Ronnie, yang telah dipenjara selama 2 tahun, karena telah melakukan pencabulan terhadap anak-anak. Terus tetangga-tetangganya ketakutan. Malah ada yang sampai membuat komunitas, dan menyebarkan poster untuk menjauhi orang tersebut. Setelah itu para ibu-ibu kompleks selalu menjaga anak mereka ketika bermain. Kita kenalan dulu sama ibu muda yang bernama Sarah. Dia memiliki satu anak perempuan yang bernama Lucy. Sudah beberapa kali Tante Sarah ke sini, tapi dia masih belum berbicara dengan tante-tante yang lain. Sebenarnya dia ke sini cuma ingin menghilangkan rasa jenuh saja di rumah. Hari ini Sarah lupa membawa sarapan untuk Lucy, dan salah satu tante di sana memberikan sedikit sarapan untuknya. Itulah awal mula perkenalan mereka. Tidak lama ada seorang ayah tampan yang bernama Brad. Para tante-tante sangat terpesona dengan kegantengannya. Sudah beberapa minggu ini si Brad sangat sering datang ke taman bersama anak lelakinya. Dia belum mendapat kerjaan. Kerjanya cuma ngurus anak, sedangkan istrinya sendiri yang kerja. Kita kenalan dulu dengan istrinya si Brad yang cantik ini. Dia bernama Connelly. Setiap minggu malam Brad selalu pergi ke tempat bermain skateboard. Dia ingin belajar, tapi masih malu-malu. Dan tidak ada seorang pun di sana yang menyapanya. Esok harinya Brad seperti biasa pergi lagi ke taman dengan anaknya. Dan di sana sudah ada 4 tante-tante yang menggosip. Tentu para tante-tante senang dengan kehadiran pria tampan. Kebetulan anak si Brad dan Sarah akrab. Tentu membuat orang tuanya berkesempatan bisa mengobrol. Si tante yang satu ini ngajak taruhan sama Tante Sarah. Kalau bisa mendapatkan nomornya si Brad bakal dikasih $5. Lumayanlah buat jajan, tapi ini bukan masalah uang. Ini masalah gengsi biar jadi populer di kalangan ibu-ibu. Kebetulan Tante Sarah tidak membawa pulpen untuk mencatat nomor HP-nya. Lalu dia menyuruh si Brad menciumnya supaya membuat para ibu-ibu kaget. Kalau si Brad sih mau aja, itu rejeki tak terduga namanya. Itu membuat ibu-ibu panik dan langsung mengajak anak-anaknya pulang. Setelah itu Tante Sarah terus teringat pada ketampanan si Brad. Dia tidak merasa berdosa padahal dia punya suami di rumah. Begitupun dengan si Brad, dia merasa dapat rejeki yang tidak terduga. Bisa bertemu Tante Sarah yang sangat cantik. Tapi ketika esok harinya si Brad pergi lagi ke taman, tidak ada seorang pun di sana. Padahal si Brad berharap kejadian kemarin bisa terulang. Waktu di kolam renang juga Tante Sarah tidak terlihat. Padahal biasanya Tante Sarah selalu kesini setiap minggu. Brad berpikiran mungkin dia sudah tidak akan bertemu lagi dengan Tante Sarah. Ketika dia sedang menonton orang lain sedang main skateboard, tiba-tiba ada temannya yang bernama Larry mengajak main bola. Ya daripada bengong Brad pun memilih ikut dengannya untuk bermain bola. Singkat cerita Brad pulang tentu sangat-sangat berkeringat dan capek ya. Istrinya menyuruhnya mandi. Brad sangat senang dia pikir akan dikasih jatah malam ini. Tapi ternyata istrinya malah menyuruhnya tidur. Ya daripada berantem Brad pun lebih memilih menurutinya. Sedangkan Tante Sarah hanya sibuk mengurus anaknya setiap hari. Dan sibuk memandangi jam setiap saat menunggu suaminya pulang kerja. Tapi suaminya sendiri sudah tidak peduli padanya. Entah kenapa mungkin karena Tante Sarah jarang berdandan. Kita kenalan dulu dengan suami Tante Sarah yang bernama Rekat. Si Rekat malah sibuk lihat foto-foto artis film dewasa, sambil melakukan olahraga tangan. Sedang istrinya yang cantik di rumah malah dianggurkan. Nanti disikat orang lain baru menyesal. Saking tergila-gilanya sama artis film dewasa.
Si Rekat sampai membeli celana dalamnya secara online. Suatu ketika di rumah, si Richard kepergok oleh Tante Sarah sedang melakukan olahraga tangan. Sambil memandangi foto artis dewasa. Tentu Tante Sarah sebagai wanita normal sangat kecewa. Karena suaminya lebih memilih melihat foto daripada menggarap ladangnya. Tante Sarah tidak mau ambil pusing memikirkannya. Lalu dia membeli pakaian renang berwarna merah yang sangat seksi. Mending pergi ke kolam renang untuk mendinginkan pikiran. Kebetulan sekali di kolam renang Tante Sarah bertemu si ganteng Brad. Tentu Tante Sarah tidak mau kehilangan kesempatan. Dan langsung meminta tolong pada Brad untuk mengolesi krim pada punggungnya. Hari demi hari Sarah dan Brad semakin akrab. Mereka selalu bertemu di sini. Begitupun juga anak-anak mereka, Aaron dan Lucy. Sangat cepat sekali akrab. Terkadang Sarah dan Brad tukeran anak gitu. Di sini mereka merasa bahagia. Daripada di rumah. Sebenarnya si Brad udah gak nahan pengen menggarap ladang Tante Sarah. Tapi belum ada kesempatan. Tiba-tiba ada mantan napi dengan kasus pencabulan anak datang ikut berenang. Lantas semua orang kaget dan menjauhinya. Dan setelah itu hujan deras turun dengan mendadak. Tante Sarah mengajak si Brad berteduh ke rumahnya. Ya kebetulan suaminya juga sedang tidak ada. Dan si Brad tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Untuk menggarap ladang dari Tante Sarah sampai berulang-ulang. Mantap pokoknya tanpa sensor teman-teman. Kita beralih dulu sama si Roni. Si mantan narapidana pencabulan. Ibunya menyuruh dia cepat punya istri. Jadi supaya ada penyaluran. Dan juga ibunya sudah tidak tahan mendapatkan bulian dari tetangga. Malam harinya si ibu juga dilabrak oleh Larry teman main bola si Brad. Karena si Roni telah berani datang ke kolam renang sampai warga terganggu. Esok harinya si Brad kembali lagi menggarap ladang Tante Sarah. Pokoknya tiap harilah mereka melakukan percangkulan. Sampai lama-lama Tante Sarah kepo. Ingin tahu istri dari si Brad. Cantikan mana sih sama dia? Setelah Tante Sarah mengetahui istri dari Brad, dia pun sedih dan cemburu sampai susah ditanya. Tapi sedih-sedih juga masih mau aja digarap oleh si Brad. Di sisi lain istri si Brad yang bernama Katie, sudah mulai curiga dengan kelakuannya akhir-akhir ini. Terlebih lagi anaknya suka bercerita tentang Tante Sarah. Katie pun penasaran lalu menyuruh Brad mengundang orang yang bernama Sarah untuk makan malam. Untuk sementara kecurigaannya tidak terbukti. Karena Brad dan Sarah bisa menjaga sikap. Sekarang Brad dan Tante Sarah jarang sekali ketemu. Karena si Brad terus dibuntuti oleh mertuanya. Tapi nih pas waktu mau main bola mertuanya gak mau ikut. Si Brad biasa aja dia main bola. Dia tidak menyangka ketika dia mencetak gol. Ada sang pujaan hati memberi semangat. Si Brad langsung menggabruk si Tante Sarah. Dan dia ingin mengajaknya kawin lari daripada kayak gini terus. Ketika si Brad sibuk menggabruk Tante Sarah, si Larry tuh nungguin dia ingin merayakan kemenangan dengan minum bersama. Lantas si Brad menyuruh si Larry pergi lebih dulu dan dia janji bakal nyusul. Tapi si Brad malah melupakan janjinya dan sibuk indehoi sama Tante Sarah. Sampai si Larry merasa kesal dan kecewa. Untuk melampiaskan kekecewaannya lagi-lagi si Larry melabrak rumah dari mantan narapidana kasus pencabulan. Kali ini sampai membuat ibunya terkena serangan jantung dan meninggal. Singkat cerita si Brad sudah siap-siap untuk kabur dengan Tante Sarah. Tante Sarah sendiri sudah menunggunya di taman bersama anaknya. Ketika di perjalanan, tiba-tiba pemain skateboard menyapanya dan mengajaknya bergabung. Tentu si Brad tidak mau menyia-nyiakannya, karena dari sejak dulu dia sangat ingin ikut bermain. Tapi tidak ada yang menyambutnya, dan lalu si Brad terjatuh dan dibawa ke rumah sakit. Dan dia menyesali karena telah berkhianat pada istrinya. Kesimpulannya si Brad ini sangat tidak bisa menepati janjinya. Jadi jika seseorang bisa mengingkari janjinya pada orang lain, bisa saja sewaktu-waktu nanti dia akan mengingkarinya pada Anda. Sedangkan tante saya masih berada di taman dan dia ketakutan karena tiba-tiba ada si tukang cabul datang. Lalu dia pun bergegas kembali pulang dan menyesali perbuatannya. Lalu datanglah si Larry menghampiri si Roni untuk minta maaf. Tapi sudah terlambat si Roni sudah memotong batang singkongnya. Karena dia pikir itulah sumber masalah yang telah membuat ibunya meninggal. Jadi pesan moral di film ini adalah, terkadang sumber masalah itu ada di diri kita sendiri. Biarpun kita bergonta-ganti pasangan belum tentu pasangan kita tidak akan membuat kita kecewa. Dan berkaca pada kejadian si Larry,
Tidak bisa melupakan kesalahan orang lain pun bisa menimbulkan masalah yang lebih besar.